Kota On Air, ngobrol ketakwaan on air. Stay tune. Let's start the party. Assalamualaikum. Bersama Blora Hijrah, Anda akan mendengarkan podcast dakwah yang akan berbicara tentang aneka macam kehidupan, dari masalah cinta, religi, atau hobi yang unik, asyik dibahas di podcast kami. Selamat mendengarkan dan jangan lupa like, share, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi bersama kami. Di mana lagi kalau bukan di Bajah Podcast, obrolan asik seputar cinta, hobi, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Sahabat hijrah rahimakumullah, kamu mestinya tahu ya bedanya orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Ya, kalau orang yang berilmu mestinya dia tahu benar dan salah, tahu juga baik dan buruk, bisa memilah mana yang terpuji dan mana yang tercela, termasuk tahu betul mana yang halal dan mana yang haram. Berbeda tentunya dengan orang yang bodoh. Ya, kebodohan itu karena nggak punya ilmu. Akibatnya menjalani kehidupan ini tanpa pegangan. Masih mending mau tanya-tanya kepada yang berilmu. Gimana kalau nggak menyadari kalau dia bodoh alias nggak berilmu? Wah, bahaya bro. Namun ada yang lebih bahaya lagi, yakni orang yang tak mau tahu. Nah, orang jenis ini sudah belajar dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Sudah tahu semua, tetapi karena hawa nafsunya lebih dominan, maka ia jadi bersikap masa bodoh. Level tertentu dari tak mau tahu artinya ia lebih condong kepada hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya yang dituruti, maka akibatnya jadi pengikut setan, nauzubillah. Jauh dari ketaatan, tetapi dekat dengan kemaksiatan yang berakibat kepada kesesatan. Nah, semoga kita semua dijauhkan dari sifat yang demikian ya bro. Nah, kalau ngajinya benar, insya Allah nggak bakalan ngeyel bin ngawur. Emang ada ya ngaji yang nggak benar? Nah, ada, yakni kalau kamu cuma ikut-ikutan doang, niatnya sekedar biar dianggap alim, biar dianggap soleh, namun ilmunya yang didapat nggak menjadikan dia tambah taat. Kalau model gini sih kudu diluruskan niatnya. Sebab kalau dibiarkan ngajinya cuma ikut-ikutan doang, nggak akan bener hasilnya, kasihan. Oke, dan kali ini seperti biasa akan kita bahas bersama mursyiduna kita. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Beno Aji Murti. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih Bang Tahan? Sehat juga nih? Alhamdulillah, meskipun hari ini dari pagi kota kami, Blora khususnya diguyur hujan, alhamdulillah kami masih semangat. Allahumma sholiban nafi'an. Kita berdoa semoga hujan yang turun ini bermanfaat untuk seluruh makhluk dan seluruh alam. Terlebih hujan ini kan ditunggu-tunggu oleh para petani. Ya, betul. Ya, semoga kita doakan seluruh petani sehat, Amin, amin. sukses dalam bertaninya, karena kita juga nunggu-nunggu padinya kan. Iya. Kalau padinya ini tidak jadi, kita juga susah kan. Nah, Ya. karena kan kita tiap bulan juga beras. Iya, kita punya gerakan asober ya, yang kita sodakohkan kepada anak-anak yatim dan janda tua miskin. Ya. Hari ini akan bahas apa kita Bang Tahan? Hari ini kita akan bahas tentang ngaji. Ngaji Ya. ya. Ini kan biasalah kita kan ada di Bajah Podcast, Blora Hijrah Podcast. Blora Hijrah itu ya isinya anak-anak yang kemarin nakal dan sekarang mau berubah hijrah gitu. Nah, biasanya kalau anak hijrah itu ya Tat ya, kadang dia itu sudah pengen ngaji, tapi terkadang itu dia masih malu gitu. Iya, Kadang kan malu. namanya anak hijrah, kadang dulu dia tatoan di tangan, mau ikut ngaji izin gitu, Iya. takut nanti digini-giniin. Nah, Iya. sebenarnya harusnya gimana itu nasihatnya biar kita tidak malu lagi gitu buat anak-anak yang baru hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sobat hijrah, teman-teman Blora Hijrah terkhususnya, atau siapa aja yang mendengarkan, memang
setan itu hebat Bang dalam menggoda manusia, karena memang kan tugas dia adalah yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu memberikan was-was kepada manusia. Termasuk pengen ngaji tapi masih malu, itu termasuk dari setan itu? Iya, itu termasuk malu. Maka orang yang sudah tumbuh niatnya untuk ngaji biasanya akan ditumbuhkan rasa sungkannya yang besar. Jadi sungkan karena melakukan ngaji ini tidak dibenarkan. Malu itu kan seharusnya bagian dari keimanan. Al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Cuma kalau mau ngaji malu, ini namanya salah, tidak tepat, dan salah konteks dalam pemakaian sifat malu. Lah inilah pinternya setan. Kalau kita melakukan dosa terang-terangan, mabuk di pinggir jalan, pacaran, rangkulan di jalan ya biasa, nyanyi dangdut di pinggir jalan ya biasa. Tapi kenapa disuruh ngaji kok sama malu? Ini ada watak karakter yang terbalik-balik. Seharusnya tidak seperti itu normalnya. Normalnya adalah kalau mau mendem, mau mabuk, mau melakukan keburukan-keburukan, kita malu kepada diri sendiri, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau untuk masalah amal-amal kebaikan seperti ngaji ini, harusnya kita hilangkan rasa malu kita. Oke lah, nggak apa-apa. Maksudnya realitanya seperti itu. Ada orang-orang yang kita ajak ngaji tetapi dia tidak mau. Sekarang kita obrolin gimana caranya agar mereka mau ngaji, kan gitu Bang. Nah, yang pertama kita dekati secara personal dulu. Teman-teman kita yang dia mabuk, jangan langsung kita sementang-mentang ngaji. Ayo ngaji. Kalau kamu gak mau ngaji, kamu masuk neraka. Jangan gitu. Ada caranya sendiri. Ada caranya sendiri. Kita dekatin, kita obrolin. Ketika ngobrol bukan sekedar ngobrol, tetapi kita ajak berpikir. Mas, apa kamu gak capek tiap hari mabuk? Mas, apa kamu tidak bosen tiap hari kamu main judi? Mas, apa kamu tidak malu sudah seumuran begini kok masih suka pegang mic karaokean di kafe? Apa kamu tidak malu? Diajak berpikir. Apa kamu nanti tidak khawatir kalau apa yang kamu lakukan ini nanti ternyata dilihat oleh anakmu? Dia diajak mikir. Tapi ada nggak ayat yang nyuruh kalau kita ini nggak boleh deket-deket dengan orang yang bermaksiat? Kayaknya saya pernah dengar tuh. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kita memang tidak boleh mendekat dengan mereka, dalam arti mendekat yang sifatnya kita berpingin. Tapi kalau kita mendekat dengan ahli maksiat dalam rangka dakwah, itu justru wajib. Ya, yang tidak boleh begini. Kita udah ngerti dia adalah peminum khamr. Kemudian kita duduk di situ, nongkrong di situ, dan kehadiran kita menjadi pendukung dia. Meskipun kita tidak niat mendukung dia, tapi duduk kita di situ diam saja, membiarkan kemungkaran, lah itu tidak boleh. Tapi kalau kita hadir ke tempat-tempat maksiat seperti lokalisasi WTS, seperti tempat minuman keras, seperti tempat-tempat perjudian yang sifatnya untuk mengidentifikasi kasus, atau kita bertabayun siapa saja toh yang di lokalisasi ini, ada apa aja toh di lokalisasi ini, dengan niatan kita ingin mendakwai mereka, itu boleh. Ada hajat di dalamnya untuk kemaslahatan iman. Jadi kita kalau merapat ke mereka jangan sampai
kita yang terwarnai. Kita Iya. harus bisa mewarnai. Betul sekali. Jadi ini yang harus dipegang. Jadi cara ngajaknya dari personal dulu, Bang. Diajak berpikir. Saya yakin kok manusia itu dari hati yang paling dalam itu sebenarnya melakukan kejahatan itu tidak mau. Kenapa toh orang itu terus sudah hampir 60 tahun kok masih, kalau di YouTube itu ya, Iya. apa namanya, kakek Sugiono Indonesia. Udah meninggal itu. Udah mati. Oh iya itu. toh, udah meninggal. Udah mati ya. Itu kan naudzubillah sama naudzubillah kan. Kenapa toh? Saya yakin dalam hati nuraninya dia ngerti kalau itu sedang melakukan kesalahan, tapi hawa nafsunya terus mengelabui dia, setan terus mengelabui dia. Nah, maka kita sebagai anak ngaji, sebagai anak hijrah, kita dekatin mereka. Caranya ngobrolin secara person, secara pribadi. Ya jangan langsung tungdes, langsung tidak, kita obrolin. Kalau dia tidak punya uang ya sesekali kita kasih uang. Kalau dia lapar ya sekali kita ajak makan. Sesekali kalau dia bisnis ya sesekali kita kasih job. Caranya kan seperti itu. Akhirnya ngerti, oh anak ngaji itu ternyata dengan anak-anak yang nakal atau anak yang dianggap ternyata dia tidak alergi. Karena kan masalahnya muncul orang-orang yang dia sudah merasa soleh, sudah aktif ngaji, pakaiannya sudah pakai jubah, celananya sudah cingkrang, jenggotnya udah panjang. Akhirnya melihat anak-anak yang melakukan kemaksiatan itu, dia memandang dengan kebencian. Oke, orang melihat kemungkaran wajib membenci, tapi kemungkarannya. Jangan orangnya. Orangnya ketika dia tidak melakukan apa-apa, ya kita kembali lagi ke pasal awal. Dia adalah manusia yang harus kita sayangi. Karena Islam itu disuruh menyayangi seluruh makhluk. Manusia kan makhluk. Kita disuruh seperti itu. Lah, kalau kita ketemu dia sedang mabuk, ya kita membenci wajib. Kita ketemu dia ketika dia sedang berzina, ya kita menjauhi. Ketika kita ketemu dia sedang pacaran, kita menjauhi. Tapi kan orang tidak selamanya mabuk, orang tidak selamanya pacaran, orang tidak selamanya zina. Ketika dia ketemu dalam event-event yang dia sedang biasa-biasa saja, kasih sayang kita tetap kepada mereka. Kita ajak, lagi apa bro, boleh nggak saya duduk-duduk, tegur sapa. Iya, terkadang emang orang-orang seperti itu sebenarnya dia udah bosan tapi karena nggak ada yang ngajak, nggak ada yang deketin, nah ya dia seperti itu terus. Jadinya kalau mereka punya dagangan, punya apalah, nah itu kesempatan buat kita mendekati mereka. Dengan cara kita ajak bisnis, atau kita kasih hadiah, atau kita bahagiakanlah mereka. Ya pokoknya diambil hatinya untuk menjadi baik. Niatan kita apa? Agar dia sadar bahwa apa yang dia kerjakan itu salah. Kemudian kalau kita sudah niat ngajak dia ngaji, kita harus konsekuen, Bang. Seumpama, oh besok Ahad ada ngaji nih, ya yuk saya jemput, mau ndak? Saya anter yuk, saya ajak, saya ikut ngaji di dalamnya yuk, gitu. Jangan hanya dikasih link, dilempar link, ini pengajian. Atau ada kan cara berdakwah tapi konyol. Jadi ada nomor HP, kemudian dikasih share link pengajian banyak sekali. Wah, malah Leong dia dengarkan kajian aja belum langsung di share link, akhirnya malah jenuh. Caranya tidak seperti itu. Kita ajak obrol-obrol waktu kosong, kemudian dia ternyata sudah mulai suka bertanya-tanya, kalau ini hukumnya gimana, kalau ini seperti apa. Oh, berarti hatinya sudah ada magnetnya sudah muncul nih, imannya sudah muncul nih. Andai kata tubuhan, dia bibitnya sudah muncul. Kita tinggal siram pelan-pelan. Nyiramnya pun pelan-pelan, Bang. Nggak langsung berocok. Ya, kalau tunas yang sedang muncul itu ya pakai sedikit air, tetes-tetes kan gitu. Kalau langsung dikasih langsung satu ember malahan layu, malahan patah, malahan
kentir, banjiran, kan seperti itu. Iya, jadi tetap ada strategi untuk mengajak mereka. Dan buat Iya. kalian yang sudah pengen ngaji, udah melenceng, udahlah, nggak usah malu. Wong dulu aja maksiat gak malu, kenapa sekarang mau berbuat baik harus malu? Harusnya kita bangga karena pada hari ini kita sudah disadarkan oleh Allah gitu. Betul sekali.